Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW ditemui oleh malaikat Jibril, dan berkatalah malaikat Jibril, "Ya Muhammad, hari ini Allah sedang mengobarkan nyala api neraka, dan seluruh malaikat amat ketakutan, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Maka aku ingat engkau, wahai Muhammad, karena engkau adalah kekasih Allah, pemimpinnya alam semesta. Aku datang ke sini bertabaruk dengan cinta Allah kepada dirimu." Rasulullah SAW pun terdiam beberapa saat, dan setelah itu bertanya lagi kepada Jibril, "Wahai Jibril, bagaimana neraka itu sesungguhnya?" Lalu Jibril pun menjawab, "Neraka itu bagaikan lubang-lubang yang terdiri dari 7 tingkang. Sementara jarak antara satu lubang ke lubang yang lain ialah 70 tahun perjalanan. Dan lubang yang paling bawah adalah lubang yang paling panas." Lalu siapa penghuni lubang-lubang neraka itu, wahai Jibril? Lubang yang paling bawah. Lubang yang paling bawah adalah lubang yang paling panas, dan itu disediakan untuk orang-orang munafik. Lubang berikutnya adalah untuk para penyembah berhala. Lubang berikutnya untuk para penyembah matahari. Lubang yang kelima Allah siapkan kepada orang-orang Yahudi, dan yang keenam Allah siapkan untuk orang-orang Nasrani. Setelah Jibril menjelaskan penghuni lubang yang keenam dalam neraka itu, lalu Jibril pun terdiam. Rasulullah SAW pun bertanya, "Wahai Jibril, siapakah penghuni lubang neraka yang ketujuh itu?" "Wahai Muhammad, penghuni lubang neraka yang ketujuh adalah umatmu. Umatmu, wahai Muhammad. Umatmu yang gemar melakukan dosa, umatmu yang gemar melakukan maksiat, hingga pada akhir hayatnya belum sempat bertobat kepada Allah." Mendengar jawaban Jibril, Rasulullah SAW langsung jatuh pingsan. Jibril pun merangkulnya dan meletakkan tubuh Rasulullah di atas pangkuannya. Tak lama Rasulullah SAW pun sadar dan langsung menangis bersimbah air mata. Dengan isak tangis, Rasulullah bertanya lagi kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apakah benar di antara umatku ada yang masuk neraka?" "Benar Muhammad, mereka adalah para pelaku dosa besar yang belum sempat bertaubat." Setelah itu Rasulullah SAW langsung menghadap kiblat dan bersujud kepada Allah dengan isak tangis. Dengan suara pelan, beliau membisikkan kata, "Ummati, ummati, umatku, umatku." Dengan isak tangis, air mata, beliau bersujud selama 3 hari 3 malam. Beliau hanya bangun ketika mendengar suara azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah untuk mengimami sholat, dan setelah itu beliau kembali sujud. Maka pada hari yang ketiga, para sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Salman Al-Farisi mendatangi Rasulullah SAW karena khawatir akan keadaan Rasulullah. Ketika beliau mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban, maka beliau pun kembali pulang sambil berurai air mata. Lalu Salman Al-Farisi mendatangi rumah putrinya Rasulullah, yaitu Fatimah, dan menyampaikan tentang keadaan ayahandanya Rasulullah. Setengah berlari Fatimah menuju rumah ayahandanya, lalu mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Mendengar suara lembut putri tercinta, sejuklah dada Rasulullah. Rasul pun bangkit dari sujud dan membuka pintu. Dan alangkah terkejutnya Fatimah melihat beliau Rasulullah, ayahandanya yang amat kurus dan pucat. Lalu Fatimah memeluk Rasulullah SAW sambil menangis. "Wahai ayahanda, apa yang terjadi? Mengapa engkau amat sedih seperti ini?" Rasulullah SAW kembali menangis dan berkata dengan suara lirih, "Wahai Fatimah, belahan jiwaku,
Bagaimana mungkin aku tidak sedih, sedangkan Jibril mengatakan akan ada kelak umatku yang akan masuk neraka. Begitu besar perhatian Rasulullah kepada umatnya, begitu besar kecintaan Rasulullah kepada umatnya, dan begitu dalam kekhawatiran beliau kepada kita umatnya. Tapi kebanyakan umatnya tidak peduli kepada beliau dengan mencampakkan warisan beliau, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang tidak lagi diterapkan dalam kehidupan.